hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Kata Danantara mulai mencuat di kehidupan masyarakat di akhir tahun 2024. Namun, apakah masyarakat tahu sepenuhnya tentang Danantara? Lexemper David Remedium, Law Always Gives Solutions. Selamat datang di YouTube channel Hierarki di segmen Illegal Insight Podcast, tempat kita berdiskusi isu-isu hukum menarik dan tentu saja penuh pembelajaran. Bersama saya Danis Amara yang akan membantu kalian sebagai host dan akan membantu kalian untuk mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial kita. Tentu saja tidak hanya isu-isu hukum atau peristiwa hukum yang secara nasional, melainkan isu atau peristiwa hukum secara global. Pada episode ketiga kali ini, kami membahas sebuah isu yang kehadirannya kontroversial dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang saya maksud adalah peluncuran Lembaga Investasi Nasional oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto. Terkait Lembaga Investasi Nasional yang bernama Badan Pengelola Investasi Negara Daya Anagata Nusantara, yang selanjutnya saya akan sebut sebagai Danantara. Danantara merupakan salah satu dari implementasi visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam menjadi Presiden Republik Indonesia, yakni visi Astacita. Melalui visi tersebut, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara pada tanggal 24 Februari 2025 atas dasar atau untuk menjamin tercapainya transformasi ekonomi nasional di Indonesia dan tidak lupa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Indonesia saat ini sedang berada pada persimpangan jalan dalam upaya untuk membentuk kembali dan meratakan perekonomian di Indonesia guna mencapai visi Indonesia, yakni Indonesia Emas di tahun 2045. Dengan adanya Danantara yang diharapkan dapat mengoptimalisasi aset negara, ini bertujuan sebagai salah satu upaya Indonesia mencapai visi tersebut. Kehadiran Danantara dalam kehidupan sosial masyarakat memberikan dua sikap dalam kehidupan masyarakat. Ada yang bersikap dan menyikapi hadirnya Danantara ini dalam sikap yang optimis dan pesimis. Dari sikap yang optimis, masyarakat berharap bahwasanya lembaga negara ini memiliki potensi untuk mengoptimalkan aset negara secara lebih efektif. Dari sisi yang pesimis, Danantara sendiri terbentuk atas momentum yang kurang kondusif. Di satu sisi, negara Indonesia sedang dihadapi berbagai banyak program dari presiden terbaru, yakni revisi undang-undang, program makan gratis, dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari implementasi ide besar Presiden Prabowo Subianto, Danantara dianggap sebagai bagian dari proses dari Indonesia untuk mencapai transformasi ekonomi nasional yang berkepanjangan di masa depan. Untuk merangkum dan melengkapi diskusi kita kali ini, kami sudah menghadirkan dua narasumber terbaik, yakni dari sisi praktik ekonomi, yakni ekonom terkenal Republik Indonesia, Mbak Siti Nurhaliza. Untuk memvalidasi diskusi kita kali ini, kami sudah menghadirkan dari sisi akademisi juga, yakni dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yakni Mbak Selomita, sebagai dosen hukum ekonomi. Baik, kita akan mulai diskusi dari gimana sih Danantara ini dari perspektif ekonom atau praktik ekonomi bersama Mbak Siti. Mbak Siti, gimana Mbak Siti memberikan perspektif kepada masyarakat tentang pengertian atau definisi dari Danantara dan apa sih tujuan pembentukan dari Danantara ini yang dianggap sebagai lembaga investasi nasional? Baik, Danantara adalah sebuah holding company yang dibentuk untuk mengatur aset negara melalui konsolidasi perusahaan BUMN. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan transparansi dan juga efisiensi aset negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menggunakan dana sekitar 14.000 triliun rupiah, Danantara diharapkan dapat menjadi
kesejahteraan rakyat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Baik, setelah kita mendengar dari sisi praktik ekonomi maupun akademisi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya di Danantara ini terdapat adanya intervensi negara dalam kegiatan ekonomi. Dan tidak lain tidak bukan untuk menjamin atau untuk mencapai tujuan nasional yakni kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat warga negara Indonesia. Baik, setelah kita membahas definisi dan tujuan dari pembentukan Danantara ini, pastinya kita akan mengharapkan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan atau kemunculan Danantara. Selanjutnya kita akan meminta pendapat dari praktik ekonomi atau dari segi praktik ekonomi melalui Mbak Siti. Baik Mbak Siti, gimana menurut Mbak Siti dari segi praktik ekonomi terkait dampak yang diharapkan ataupun yang ditimbulkan dari keberadaan Danantara? Baik, dampak positifnya cukup signifikan. Yang pertama yaitu transparansi pengelolaan aset negara akan meningkat karena dilakukan langsung oleh parent company. Yang kedua, koordinasi antar BUMN akan menjadi lebih baik sehingga efisiensi operasional meningkat. Dan selain itu, Danantara dianggap akan meningkatkan stabilitas keuangan negara dikarenakan investasinya lebih terarah seperti itu. Wah, sangat signifikan dan sangat menarik antara tujuan Danantara dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya kita akan minta nih persetujuan dari Mbak Mita atas pendapat yang diberikan oleh Mbak Siti. Setuju sekali, dengan tata kelola yang sangat baik, Danantara dapat mengoptimalkan aset negara dan dapat menarik investasi asing. Namun perlu dicatat bahwa regulasi itu harus diterapkan dengan secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan atau moral hazard. Baik, setelah mendengar pendapat dari kedua narasumber terbaik atas dampak positif yang dapat ditimbulkan dari keluncuran Danantara ini, saya teringat dengan sebuah video TikTok yang saya dengar bahwasannya Danantara ini dilihat-lihat ini tuh mirip dengan pendapat ataupun kebijakan yang dibuat oleh Presiden B.J. Habibie di masa jabatannya dalam mengatasi inflasi, yakni menjadikan 3 bank-bank yang hampir bangkrut menjadi 1 bank pembentuk. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya Danantara mengumpulkan 7 perusahaan badan usaha milik negara menjadi 1 untuk mempermudah adanya kegiatan investasi asing ataupun investasi nasional. Selanjutnya, sebagai sebuah dari bagian dari regulasi, Danantara tentu saja memiliki tantangan, yakni potensi negatif dari pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi nasional milik Indonesia. Selanjutnya kita akan minta pendapat kembali dari dua narasumber kita yang akan saya mulai dari bagaimana pendapat dari Mbak Siti sebagai ekonom yang memberikan pendapatnya dari sisi praktik ekonomi. Nah, ketika ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Di sini ada beberapa risiko dari pembentukan Danantara. Yang pertama yaitu penambahan layer birokrasi yang berpotensi untuk memperpanjang proses pengambilan keputusan di BUMN sehingga mengurangi fleksibilitas untuk berinovasi. Selain itu, kepercayaan investor masih perlu dikaji lebih jauh dikarenakan dampaknya dalam jangka pendek itu belum cukup jelas terlihat. Baik, jika jangka pendek aja tuh belum terlihat dampak yang signifikan, gimana jangka panjangnya? Baik, sekarang kita akan meminta pendapat dari sisi akademik kembali, yakni Mbak Mita. Gimana pendapat Mbak Mita terkait resiko yang sudah disebutkan lebih duluannya dari Mbak Siti? Saya sepakat bahwa birokrasi tambahan itu dapat menjadi tantangan besar. Selain itu, jika tidak adanya transparan dalam tata kelola dan terjadi pelanggaran hukum dalam mengelola investasi tersebut, Danantara ini bisa gagal untuk meraih tujuan awal pembentukannya. Maka selanjutnya kita akan membahas, setelah tadi sudah membahas tentang dampak negatif dan positif, kita juga akan membahas nih gimana sih rekomendasi dari dua narasumber terbaik kita. Kita akan mulai dari gimana pendapat Mbak Siti terkait rekomendasi yang Mbak Siti berikan terhadap Danantara. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa struktur manajemen tidak selalu berlapis-lapis agar tetap efisien. Nah, selain itu, diperlukan adanya langkah lanjutan seperti merger ataupun akuisisi dari perusahaan BUMN untuk meningkatkan daya saing secara global. Mantap sekali, ternyata kita tetap
dari Mbak Vita. Gimana Mbak Vita? Dari sisi hukum, regulasi harus ditegakkan secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja Danantara sangat penting agar tujuan jangka panjangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sangat banyak sekali ide-ide baru yang sudah diberikan dari dua narasumber terbaik kita saat ini. Mulai dari definisi, tujuan, dampak, hingga rekomendasi yang diberikan dari narasumber kita. Terima kasih atas idenya, Mbak sekalian. Terima kasih para penonton yang sudah menonton sampai akhir diskusi kita kali ini. Sungguh sangat bermanfaat untuk kita lebih was-was terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintahan di negara kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan